Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Sip. Kamera sip. Masuk audio masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky dengan NIM 333 72310. Dari kelas B, saya akan melanjutkan tugas saya ke yang kedua, yaitu eh, dari mata kuliah kecerdasan artificial intelligence. Sebelum kita mulai ke topiknya, kita ke eh, pengenalan dulu. Nah, di pengenalan ini, machine learning adalah cabang dari artificial intelligence (AI) yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ciri utama machine learning menggunakan algoritma seperti decision tree, random forest, SVM, dan Naive Bayes membutuhkan feature extraction secara manual untuk memahami pola apa saja yang dalam data tersebut. Cocok untuk dataset yang lebih kecil dan memiliki fitur yang jelas tentunya. Nah, di slide kedua, kita ada contoh mesin learning. Misalnya klasifikasi email, dipilihin nanti sistem berdasar apakah email ini adalah spam. Nanti diklasifikasi sama dia atau bukan menggunakan Naive Bayes. Terus prediksi rumah, menggunakan linear regression berdasarkan luas tanah, jumlah kamar dan lokasi, terus deteksi penyakit kayak yang pernah dikerjakan pada UAS kemarin, yaitu seperti gejala pasien penyakit jantung atau paru-paru gitu. Nah, yang ngebedain deep learning sama machine learning itu ini, deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan artificial neural network (ANNS) untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Ciri utama deep learning adalah tidak membutuhkan feature extraction manual karena jaringan saraf dapat belajar sendiri menggunakan lapisan layer yang lebih dalam karena layernya beda dibandingkan machine learning. Lebih banyak dan lebih dalam jaringan sarafnya, membutuhkan dataset yang lebih besar dan komputasi tinggi untuk pelatihan tentunya. Nah, ada apa saja yang dicontoh deep learning ini? Misalnya kita pengenalan wajah. Deep learning ini dengan mampu convolution, mampu mengenali wajah dalam gambar kayak misalnya di lampu merah. Udah nyoba bahasa otomatis yang kayak gini misalnya. Itu menggunakan Recurrent Neural Network (RNN) atau bisa disebut transform untuk menerjemahkan teks dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Dan juga ada mobil otonom yang menggunakan YOLO tentunya ya. Faster RNC mendeteksi objek jalan. Nah, perbedaan utama machine learning dan deep learning ini bisa dilihat dari definisinya bahwa machine learning memiliki cabang yang menggunakan belajar tanpa batas secara eksplisit, subset menggunakan jaringan saraf, tiruan, dan banyak lapisan untuk menganalisis data. Tentunya kompleksitas modelnya juga lebih ke machine learning lebih sederhana seperti regresi linear, decision, SVM karena dia membutuhkan dataset yang lebih sederhana, dan deep learning juga model lebih kompleks seperti neural network, CNN, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan data yang kecil hingga sedang, maka machine learning cocok. Jika kita menggunakan dataset yang lebih besar seperti misalnya udah kata udah 100.000, deep learning bisa lebih memungkinkan karena tergantung situasinya juga. Dan juga kita memerlukan proses manual feature engineering juga memerlukan proses manual seperti mengakses data, fitur dari data kan. Dengan deep learning mampu mengasah fitur sendiri dari data tanpa banyak intervensi. Dan kecepatan pelatihan juga. Kecepatan pelatihan lebih cepat dibandingkan machine learning dibandingkan deep learning karena lebih ringan. Sedangkan deep learning biasanya lebih lambat karena membutuhkan kompleksitas yang lebih tinggi. Dan kebutuhan hardware juga machine learning cukup biasa saja. Dan deep learning membutuhkan GPU yang prosesnya lumayan besar karena GPU itu ya
mahal juga dan memerlukan ekstra yang lumayan. Nah, apa saja yang digunakan untuk tugas seperti misalnya kalau machine learning bisa klasifikasi teks, deteksi penipuan, dan prediksi bisnis. Sedangkan deep learning dia digunakan untuk tugas seperti pengenalan wajah, NLP, dan proses penggambaran kompleks. Nah, ini yang akan kita pelajari, roles of data in machine learning. Si ANN atau Convolutional Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang banyak digunakan proses data secara otomatis mengetes fitur dari data input menggunakan lapisan konfusi. Nah, di mana dia ada input layer, convolution layer, activation function, polling layer, fault connection layer, dan output layer. Saya sudah menerapkan pengertian di pinggir-pinggirnya, tidak perlu menjelaskan lagi, takutnya kepanjangan juga. Dan kita juga ada satu lagi materi yang akan kita bahas untuk kali ini, yaitu LSTM, yaitu Long Short Term Memory. Long Short Term Memory adalah jaringan saraf yang dirancang untuk menangani data sekuensinya seperti teks, suara, dan time series, mampu mengatasi masalah finishing gradient yang sering terjadi pada RNN sehingga lebih efektif dan dalam menangkap dependensi jangka panjang. Nah, di sini juga kita ada memiliki struktur khusus yang disebut memory cell. Ada 3, yaitu source gate, input gate, dan output gate. Dia beda daripada yang lain. Forget daripada CNN yang sebelumnya. Forget memutuskan untuk tidak relevan memori, terus menggunakan fungsi sigmoid untuk menghasilkan nilai antara 0 menghapus hingga 1 mempertahankan. Itu kayak apa namanya, false and true. Itu apa ya, oh ya, nilai antara 0 dan hapus hingga 1 bisa dipertahankan kayak tipe data boolean ya, boolean. Lalu input get memiliki informasi baru yang akan disimpan ke dalam memori. Terus dikombinasikan lagi fungsi sigmoid dan tar-nya juga. Apa itu sigmoid dan tar? Nanti kita bakal jelasin lagi ke next discussion lagi. Dan oke, kita lanjut ke pembahasannya kodenya ya. Sebelum itu saya akan membuka proyeknya terlebih dahulu. Oke, nanti saya akan cut dulu. Terima kasih.